Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apakah kalian melihat awan naik di sebelah barat? Segera kalian berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia dalam perjalanan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kecenderungan kita manusia adalah pandai menilai orang di luar diri kita dan kenyataan di luar diri kita daripada menilai dan melihat diri kita sendiri lalu menilai kenyataan-kenyataan di dalam diri. Romo, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita coba melihat mengapa kita mudah dan pandai menilai orang dan kenyataan di luar diri daripada menilai diri dan kenyataan di dalam diri, seturut bacaan suci pada hari ini, pertama saya menginformasikan bahwa Bapak Ibu kalau berdoa rosario, berdoa salam Maria, apakah Anda merasa bahwa itu adalah doa yang sangat biblis atau berdasar pada kitab suci? Frater angguk-angguk, kira-kira di mana itu, frater? Oke, itu kira-kira di mana di kitab suci? Oke, tepat. Tapi nanti Anda bisa dengar lebih lanjut di Mimbar Agama Katolik di TVRI Bali yang akan ditayangkan hari Senin. Tadi saya bersama Pak Gordi diundang untuk menyampaikan tentang kenapa Maria itu istimewa dan kita perlu berdoa rosario. Juga akan ada respon dan tanggapan resmi dari gereja. Selaku deken saya harus berbicara tentang gejolak yang sedang muncul yang ada di tengah kita, yaitu berita tentang misionaris asing yang membaptis sehingga banyak orang Lombok itu katanya masuk Kristen. Sudah dengar berita itu? Belum, nantilah cari tahu dan nanti dengar penjelasan resmi dari gereja itu bagaimana, nanti ada di sana. Kalau mau lebih tahu cepat-cepat dengar di YouTube saya saja. Tapi kembali ke doa salam Maria. Tadi juga baru saya mengerti bahwa itu doa biblis karena itu adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Elizabeth waktu menerima kunjungan Maria. Nanti lihat di sana dan dengar. Nah, mari kita kembali ke Yesus itu berbicara tentang, hai orang-orang Farisi, kamu itu mudah sekali melihat kenyataan dan tanda-tanda di luar dirimu atau tanda-tanda langit dan bumi daripada tanda-tanda zaman. Bapak Ibu, beda enggak antara tanda-tanda langit dan bumi dan tanda-tanda zaman? Beda enggak? Kita pasti tidak sampai ke sana menyadari. Pasti berbeda. Langit dan bumi itu ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, dan gampang kita menilainya. Tapi zaman itu bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaan kita. Maka kita menyebut zaman Pithecanthropus, Meganthropus, zaman Renaissance, abad pertengahan, modern, sampai di sekarang ada beberapa zaman, ada zaman baby boomer, ada zaman generasi Z,
ada zaman generasi macam-macam. Itu kan ciptaan manusia. Kita yang berubah dalam zaman, lalu kita menciptakan zaman, bukan ciptaan Tuhan. Tapi menariknya, kita sendiri kadang-kadang tidak bisa menilai diri kita di dalam zaman itu dan menilai zaman itu. Tapi kalau tanda-tanda alam yang diciptakan oleh Tuhan, gampang kita menilai. Nah, mengapa seperti itu? Ya, jawabannya, karena kecenderungan kita manusia adalah gemar dan pandai melihat dan menilai orang, gemar dan pandai melihat dan menilai kenyataan di luar diri kita, daripada kita melihat dan menilai diri sendiri dan kenyataan-kenyataan hidup kita. Coba Bapak Ibu misalnya saya tanya sekarang, temukan 5 kelebihan dan kekurangan di dalam dirimu. Dalam sekejap, apa Anda bisa menemukan? Susah. Tapi coba Kak saya bilang, coba lihat dia. Temukan kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Pasti mudah. Saya pernah coba seperti itu dalam sebuah rekoleksi. Kalau menemukan kelebihan dan kekurangan orang, gampang sekali untuk kita. Tapi untuk menemukan dan melihat kekurangan diri, mudah. Itulah sebabnya misalnya, orang itu gampang bilang begini, kalau Romo piara anjing dan ayam di pastoran, itu merusak suasana karena bikin bau. Padahal kami yang tinggal di sini 1 kali 24 jam tidak merasakan itu. Tapi umat yang sesekali ke gereja, dia bisa berkomentar begitu. Tapi dia lupa, apakah di rumahnya juga sudah bersih atau tidak. Tapi itulah manusia. Kalau menilai orang paling mantap dan paling hebat, berkomentar tentang orang paling mantap dan paling hebat, tapi giliran dirinya sendiri, susah. Tidak bisa. Nah Bapak Ibu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil itu kritikan untuk kita. Mari menjadi pribadi yang tidak gemar dan pandai melihat dan menilai orang lain, tapi banyaklah melihat dan menilai diri. Tidak hanya pintar menilai kenyataan di luar diri kita, tapi pintar juga melihat kenyataan di dalam diri kita. Kadang saya bilang begini kepada orang-orang yang mengurus orang lain. Misalnya, supaya keluarga orang lain lebih baik dan bahagia. Saya bertanya, keluargamu sudah bahagia enggak? Sudah baik enggak? Jangan sampai kamu menganggap keluarga orang lain belum bahagia, tapi keluargamu sendiri kau tidak temukan bahwa lebih tidak bahagia daripada orang lain. Itu perlu. Karena sebelum kita mengurus orang, mari kita mengurus diri. Sebelum kita memantapkan orang, mari kita memantapkan diri. Nah Bapak Ibu, contoh pribadi yang tidak banyak menilai orang dan lebih banyak melihat dan menilai diri itu seperti Yesus dan Bunda Maria. Tapi sebelumnya, pertanyaannya, bagaimana supaya orang itu mudah untuk melihat diri dan menilai diri daripada melihat dan menilai orang? Jawabannya, itulah yang dimaksudkan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Mari menjaga kesatuan roh. Satu dalam roh. Karena kalau kita satu dalam roh, itu yang membuat kita hidup dalam kesatuan dengan Allah. Maka contoh, Yesus ketika dia bersatu dengan Allah, dia tidak mudah melihat dan menilai orang. Walaupun dia tahu Maria Magdalena itu perempuan bersinah dan berdosa, dia tidak berani mengatakan ini perempuan berdosa, ini perempuan bersinah. Beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Begitu melihat Maria Magdalena, mereka bawa kepada Yesus lalu menilai ini perempuan berdosa, dia layak dihukum, dia harus dilempari dengan batu. Tapi Yesus apakah menghukum? Tidak kan? Malah Yesus bilang, kalau kamu merasa tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan perempuan ini. Tidak ada yang berani. Dan Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak beres dalam diri dan hidupnya akan cenderung melihat, menilai dan menghakimi orang, tapi lupa menilai dan menghakimi diri. Contoh kedua, Bunda Maria. Ketika Bunda Maria dikandung oleh Roh Kudus, dia bersatu dengan Allah. Makanya setiap kali kita doa rosario kan, salam putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Nah, ketika dia menyatu dengan Allah, coba kita lihat, dia hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Begitu melihat kekurangan, Bunda Maria tidak banyak berkomentar. Kalau ibu-ibu zaman now kan pasti bilang, gaya mau buat pesta, ternyata tidak mampu. Atau nanti pulang pesta dia cerita kemana-mana, jangan seperti keluarga itu, buat pesta tapi tidak mampu. Tapi yang Bunda Maria lihat, dia tidak mempersoalkan. Apalagi menceritakan, justru dia menyelesaikan persoalan. Jadi Bapak Ibu, orang yang menyatu dengan Allah,
akan cenderung tampil sebagai pribadi yang menyelesaikan persoalan, bukan mempersoalkan. Nah, seringkali kita itu mudah sekali mempersoalkan orang, tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan orang. Itu yang bikin kita menjadi orang Farisi. Dan orang seperti itu memang orang Farisi. Maka periksalah diri kita masing-masing. Selama ini, apakah saya mampu menilai dan melihat diri dan kenyataan hidup saya? Atau saya lebih banyak melihat dan menilai diri dan kelemahan orang dan berbicara tentang orang? Kalau itu yang kita lakukan, kita belum menyatu dengan Allah. Kita hanyalah pribadi Farisi. Semoga Tuhan memberkati.